Menko Polhukam, ya Bapak Mahfud MD, dimanapun Anda berada dan bisa melihat siaran ini, saya ingin mengatakan dipersalahkan. Dan kepada Bapak Jokowi, Anda... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau malam itu saya upload Khozinuddin sedang ngamuk-ngamuk di pengadilan, depan pengadilan. Sekarang ada perempuan yang juga sama ngamuk-ngamuk. Ini gimana nih? Kebiasaan mereka memang ngamuk-ngamuk kayaknya. Sebelum ngomong takbir, udah takbir duluan. Udah kelihatan emosi duluan. Sekarang itu kalimat takbir, pekik takbir, kalau saya lihat ketika digunakan oleh mereka menjadi bukan pengertiannya mengagungkan Allah, tetapi menunjukkan bahwa mereka sedang emosi. Satu kali lagi, sekarang itu ketika pekik takbir diteriakan oleh mereka, bukan sedang mengagungkan nama Allah, tetapi sedang menunjukkan, tetapi sedang memperlihatkan bahwa mereka sedang emosi. Mestinya kan takbir itu menunjukkan kebesaran Allah. Kita sedang menunjukkan kebesaran Allah. Tetapi ketika disalahgunakan oleh mereka, maka takbir itu menjadi ciri bahwa mereka sedang emosi. Ini sudah beda lagi maknanya. Kelihatan satu kali lagi dari gestur tubuhnya. Lihat tuh, wah, penuh amarah ucapannya. Penuh amarah ucapannya. Bahkan gak tanggung-tanggung dia ngomong. Kalau mereka itu teroris, maka Jokowi juga teroris dong, katanya. Apa ini? Kalimat ini apa ini? Dan cirinya selalu satu kali lagi mengklaim atas nama umat Islam. Ini umat Islam, ini umat Islam, ini umat Islam. Kadang-kadang memang ente ya. Kebiasaan buruk itu selalu diucapkan. Padahal umat Islam yang lain biasa aja. Ini mereka yang teriak-teriak. Coba cek nih, amukan ibu-ibu ini. Katanya lawyer nih, katanya pengacara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai seorang kuasa hukum atau penasihat hukum dari ketiga ustadz, kami ingin mengatakan sesungguhnya tidak ada perang melawan terorisme. Yang ada adalah perang dengan alasan terorisme. Dan umat Islam adalah umat yang paling banyak dirugikan oleh terorisme. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Menko Polhukam, ya Bapak Mahfud MD, dimanapun Anda berada dan bisa melihat siaran ini, saya ingin mengatakan di Indonesia ada Islamofobia. Dan jangan mengatakan tidak ada. Saya ingin mengatakan bahwa agama berpengaruh kepada keputusan. Ya, harus saya katakan, kami adalah saksi mata. 3 orang hakim, 2 diantaranya berbeda agama, memutuskan sesuai dengan BAP. Padahal jelas-jelas di dalam persidangan berbeda keadaannya. Terima kasih ya Allah, Engkau menetapkan keistiqomahan kepada 1 orang hakim beragama Islam yang dengan nyata-nyata menyatakan bahwa ketiga ustaz tersebut tidak bersalah. Ya, saya ingin mengatakan kepada Anda, sabar seperti yang dikatakan oleh tadi, bahwa insya Allah akan ada banyak upaya kita ke depan. Perlu Anda ketahui, semua saksi-saksi ahli mengatakan bahwa ini adalah merupakan bagian dari persidangan politik. Mengapa tidak dipertimbangkan hal tersebut? Ya, ustadz-ustadz kita ini adalah ustadz yang lembut, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada negara dalam keadaan wasatiyah, lurus dan menengah, ya, tidak radikal, tidak terlalu bermacam-macam, dan tidak melakukan banyak pertentangan kepada pemerintah. Tetapi mengapa mereka masih juga dipersalahkan? Dan kepada Bapak Jokowi, Anda datang mengundang beliau. Mengapa sekarang beliau dalam keadaan susah di pengadilan Anda tidak berkata apa-apa? Kalau begitu, seandainya Anda mengetahui dia sebagai teroris, Anda bisa juga dianggap sebagai teroris dong kalau begitu. Oleh karena itu saudara sekalian,
kembali kita beragama Islam. Hari ini agama kita ini memang sedang dalam kondisi diuji, ya. Saya ingin mengatakan inilah kesempatan seluruh umat Islam untuk bersatu. Jangan sampai peristiwa ke depan kembali ustadz-ustadz kita akan mudah dikriminalisasi dengan sebuah keputusan bernama Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 2191 garing PB garing 2007 tanggal 21 April 2008. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini dramatis ya. Dramatis banget. Banyak saya kira ucapan yang harus dikoreksi. Yang pertama, kalimat pertama nih. Di Indonesia ini nggak ada teroris. Yang ada kita perang, umat Islam perang katanya melawan tuduhan teroris. Ya Allah, nggak kasihan. Anda nggak kasihan terhadap korban-korban kekejaman orang-orang yang mengatasnamakan agama meledakan dirinya. Masih terbaru kemarin di Polsek Astana Anyar. Ada yang meninggal loh. Dan bukan hanya orang yang ngebomnya, tetapi sasarannya ada yang meninggal. Gak kasihan Anda ngomong itu ya. Bahwa kemudian sidang yang 3 ustadz itu katakan ini kan masuk ke dalam jaringan satu kali lagi, bukan pelaku bom. Dan kemudian Anda bertengkar, berargumentasi di sana bahwa ini tidak termasuk, ustadz kami tidak termasuk. Kemudian hakim menemukan alat bukti bahwa mereka masuk dalam jaringan itu. Maka ya apa boleh buat dong, wajar dong ketika hakim memutuskan. Dan satu kali lagi, kalaupun beratnya nih, kalaupun memang beratnya itu adalah persidangan politik, maka Anda nggak bisa mengklaim, keseluruhan bahwa seolah-olah bahkan ketika ada orang yang jelas sudah ngebom, sudah membunuh orang, itu bukan teroris. Nggak bisa. Karena fakta-fakta teroris itu udah jelas ada. Jangan kemudian seolah-olah menafikan nggak ada. Ada. Dan memang saya selalu berharap sedari dulu. Ini mereka korban doktrin nih, yang ngebom. Misal Polsek Astana Anyar itu korban doktrin yang mesti harus ditelisik, yang mesti harus diwaspadai, yang mesti harus diintip. Ini ustadz-ustadz yang menyebarkannya, yang selalu selamat, yang satu kali lagi selalu selamat. Ketika sekarang menemukan bahwa ini masuk dalam jaringan teroris, bahwa ini masuk jaringan teroris, bahwa ini masuk dalam jaringan teroris, betapapun keren argumentasi Anda, ya, bahkan nyangkut-nyangkut kepada hakim, ini hakimnya non muslim, ini hakimnya muslim, semua kan oleh Anda itu didikotomikan, dipisah-pisahkan, dibeda-bedakan, gak melihat profesinya. Segala apa itu dilihat daripada pertama kali agamanya apa nih? Ini kan benih-benih radikalisme ini kan di sini tumbuhnya. Awal mula pikirannya tuh negative thinking, gak percaya kepada manusia. Satu kali lagi, awal mula radikalisme pikiran tumbuh itu seperti ini awal mula pikirannya. Kita cek misal di Garut tuh, jelas-jelas orang memberikan bantuan, bukti fisik bantuannya ada, hanya karena dilabeli,
kemudian orang nggak terima, copot tuh labelnya. Artinya apa? Orang sudah tidak melihat kemanusiaan orang lain. Satu kali lagi, ini benih-benih pikiran radikal. Di luar sedang hujan nih. Mendikotomikan. Kalau Anda tidak bisa menghargai orang lain karena berbeda agama, hargailah mereka karena sama-sama manusia. Itu pesan yang selalu akan saya ingat di Habib Lutfi itu. Nggak bisa dong Anda tuduh seperti itu seenaknya. Kemudian Anda memperingatkan Mahfud MD, ada Islamofobia, ada Islamofobia. Kalau saya ingin pertegas, nggak ada Islamofobia. Yang ada HTI-mofobia, yang ada radikal-mofobia, yang ada terorismofobia. Dan itu memang harus, karena HTI menyebarkan paham yang akan melawan paham ideologi Pancasila. Radikal jelas menjadi bibit-bibit yang akan menghancurkan perdamaian, persatuan, kebinekaan Indonesia. Teroris jelas akan membunuh sesama warga Indonesia. Itu yang menjadi mofobia. Satu kali lagi, nggak ada Islamofobia. Yang ada HTI-mofobia, yang ada radikal-mofobia, yang ada terorismofobia. Itu yang ada. Umat Islam sedang diuji nggak? Semuanya juga sedang diuji emang. Semua manusia ini sedang diuji. Setiap kemudian jengkal hidupnya ke depannya itu ujian terus dari Tuhan. Memang ujian. Tapi jangan kemudian seolah-olah bahwa umat Islam sedang diapa. Enggak. Kelompok Anda aja yang merasa seperti itu tuh. Nah, kalimat Jokowi, saya juga bisa dikatakan Jokowi teroris. Kalau orang yang pernah diundang ke istana kemudian dituduh teroris, Jokowi juga bisa teroris dong. Enggak seperti itu logikanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan stop satu kali lagi klaim atas nama umat Islam. Stop klaim atas nama Islam. Ngomong aja sejelas dan setegasnya. HTI sedang dikriminalisasi gitu loh. Jelas gitu loh. Kalau udah jelas seperti itu ya wes. Kita nggak bakalan ngomong. HTI ya ngomongnya ya. Kelompok khilafah, ideologi khilafah sedang dikriminalisasi. Nah, gitu ngomongnya biar tegas tuh. Itu ngomongnya. Islam nggak ada. Islam kita santai kalem aja. Anda aja yang merasa seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.